Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya manusia yang masih berada di atas kekafiran, dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan masa muda kita dengan ketaatan kepadanya di tengah banyaknya para pemuda-pemuda berlalai-lalai di masa mudanya. Bahkan di antara mereka bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiat yang mereka habiskan umurnya di dalamnya. Kemudian di pertemuan kali ini bisa dibuka di surah At-Tariq. Yang pertama, min maqasidis surah, di antara maksud surat, maksud surat At-Tariq. Ditulis maksud surat At-Tariq. Tahzirul inzal minal iktirari wan nisyani yaumal qiyamah. Ini maksud surat Maksud surat At-Tariq apa? Bayanu qudratillahi wa ihatatihi bi khalqil insani wa i'adatihi. Menjelaskan bahwa Allah Maha mampu, lagi Maha meliputi, bahwa Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mampu, lagi Maha meliputi makhluk-makhluknya, meliputi makhluk-makhluknya dan Maha mampu menciptakannya kembali. Ini nih maksud suratnya. Jadi maksud surah adalah Maha mampu menciptakan manusia kembali, menciptakan makhluknya kembali. Ini. Jadi di sini di surah At-Tariq dijelaskan tentang itu. Bagaimana bahwa Allah Maha mampu, bahwa Allah meliputi makhluknya, bahwa Allah Maha mampu mengembalikan manusia itu, makhluk itu sebagaimana yang diinginkan Allah. Kemudian kita masuk qala ta'ala. Adapun sebab turunnya ini ayat, pernah Ali bin Abi Thalib duduk-duduk bersama Nabi makan roti. Kemudian ada bintang yang kayak kita biasa bahasakan bintang jatuh. Padahal itu bintang tidak ada yang jatuh. Diteliti para astronomi, kalau ada bintang jatuh itu bintang besarnya seperti separuh dari bumi. Jadi tidak ada itu bintang jatuh. Itu ada dilihat oleh Ali, cahaya bintang yang menyambar di langit. Akhirnya Ali takjub, apa itu? Akhirnya Nabi jelaskan dengan turunnya ayat ini. Langsung wahyu. Jadi ini sebab turunnya itu ayat. Jadi Nabi duduk-duduk kemudian memakan roti bersama para sahabat, bersama Ali radhiyallahu an. Kemudian muncullah hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat padanya tentang hal tersebut. Jelas? Dan ini dijelaskan dalam Sababun Nuzul lil Wahidi. Ada memang kitab yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat. Kata beliau di sini, nazalat bi Abi Thalib
surat ini turun atas Abi Thalib. Wa dzalika annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athafahu bi khubzin wa laban. Jadi ini Ali bin Abi Thalib, dia memberikan kepada Nabi roti dan susu. Ya, memberikan kepada Nabi roti dan susu. Fa bainama huwa jalisun. Dia duduk bersama Nabi. Yaqulu idza inhata najmun fantatala thumma naran. Kemudian muncullah itu tadi. Ada bintang, yang bintang ini seperti membawa api. Kalau kayak kita istilahnya apa? Kayak meteor kayak begitu kan? Ya, atau biasa istilah bintang jatuh, langsung ada kilat. Ya. Fabaza Abu Thalib wa qala ayyu syai'in hada. Maka Abu Thalib kaget, bilang apa itu? Ya. Faqal, maka Nabi berkata, hadza najmun rumiya bih. Ini adalah bintang yang dilemparkan atas syaitan. Seperti kita sudah ajarkan bahwa bintang itu di dalam Al-Quran fungsinya ada berapa? 2. Satu untuk petunjuk jalan bagi para musafir. Karena dahulu tidak ada kompas. Jadi para pelaut, para orang-orang di hutan, caranya mengetahui ini arah barat, ini arah rumahnya, ini tempat mancingnya dengan mengetahui bintang. Ada memang bintang yang kilauannya lebih terang dibanding bintang yang lain. Sehingga itu yang dijadikan menjadi kompas orang dulu. Tidak ada di kompas. Ya, sekarang canggih nih ada di kompas. Kalau orang dulu tidak. Mereka mengetahui arah dengan cara arah angin. Ya, dengan cara bintang, dengan cara dilihat pasang surutnya air. Begitu. Ya, ini. Kemudian apa? Wa huwa ayatun min ayatillah, kata Nabi, itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bintang itu tadi yang terpercik itu karena Allah memerintahkan malaikat memanah. Jadi itu bintang seperti anak panah yang dijadikan anak panah oleh para malaikat untuk memanah siapa? Syaitan yang mencuri berita. Nanti akan kita pelajari tafsirnya di surah Al-Jin. Ketika dia istama'a nafar, ya, nanti mendengar, kemudian nanti digusur. Fa'ajiba Abu Thalib, maka Abu Thalib takjub. Fa'anzalallahu ta'ala hadilah, maka Allah turunkan ayat ini. Jadi ini sebab turunnya ya. Jadi Nabi bersama Ali duduk-duduk sambil makan apa? Roti dan susu. Ini ya. Kemudian kita masuk ke ayat qala ta'ala was-samaa'i wat-thariq. Demi langit. Ya, wat-thariq. Apa ini at-thariq? Wa ma adraka mat-thariq. Dan Allah bertanya, tahukah kalian apa itu at-thariq? Nah, kalau Allah bertanya, bukan apakah Allah tidak tahu? Tahu. Tapi ini namanya pertanyaan apa? Pengingkaran, pengagungan. Kalau Allah bertanya pada sesuatu, menunjukkan sesuatu itu perlu diperhatikan. Nggak tahu ya? Nggak tahu bilang di sini nggak bisa begini. Begitu. Jelas? Nah, itu. Kata Allah, tahukah kalian apa itu at-thariq? At-thariq adalah an-najmuz tsaqib. Nah, di sini ada faedah tafsir yang diberikan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Kalau ada ayat yang dikabarkan kemudian kita tidak tahu, tidak paham maknanya, perhatikan ayat setelahnya. Terkadang ada yang jawabannya Allah sendiri yang menjawab. Sama ini. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit. Langit jelas. At-thariq tidak jelas. Apa itu makna at-thariq? Allah yang jawab. Wa ma adraka mat-thariq. Tahukah kalian apa itu at-thariq? Allah jawab, an-najmuz tsaqib. At-thariq adalah an-najm. Jadi makna at-thariq an-najm. Makna at-thariq apa? An-najmuz tsaqib. Dia adalah bintang-bintang yang at-tsaqib. Ya, bintang yang bersinar tajam. Itu namanya tsaqib.
As-Sakib di sini Syekh tafsirkan di sini bidiyai al-mutahawwij. Ya, sakib as-sama bermakna bidiyai al-mutawahhij, yaitu kilatan cahaya tajam. Kalau kita lihat itu meteor bagaimana? Ya? Itu. Jadi itu kalau ada terjadi begitu, pernah tidak begitu? Kalau saya pernah melihat. Ya? Di YouTube. Kalau pernah lihat begitu, itu berarti apa? Itu adalah lemparan apa? Panah-panah para malaikat kepada syaitan yang mencuri berita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kata Allah, setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap jiwa ini ada penjaganya. Ini ada penjaganya. Ini ada penjaganya. Setiap kita ada jin qorib. Setiap kita ada malaikat raqibun atid yang mencatat amalan kebaikan kita, amalan keburukan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, mau di mana? Biar sembunyi kok di dalam kamar, nu kunci 7 lapis pintu, tetap kok nggak tahu malaikat. Apa nu bikin? Nu lihat apa? Siapa nu lihat lagi? Rambut pirang. Tetap kena catat malaikat. Lihat TikTok, hati-hati, tetap kena catat malaikat. Ya, mulia disenggol kanan, senggol kiri, sebentar kau senggol, mati kau langsung. Ya, tetap tercatat semuanya. Kasih naik Al-Qurannya, ambil itu ambil itu celengan. Tidak boleh disimpan begitu angker. Ya, perhatikan. Ya. Kata Allah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sungguh setiap jiwa, setiap nafas, ya, setiap jiwa nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Setiap jiwa itu memiliki apa? Hafiz, ada penjaga. Apa kata Allah? Ya. Falyanzuril insan mimma khuliqa. Maka hendaknya setiap manusia itu memperhatikan. Nazar itu memperhatikan secara mendalam, memperhatikan secara tadabbur, bukan hanya melihat begitu saja. Coba lihat manusia dengan apa dia diciptakan, kata Allah, khuliqa mimma indafiqa. Dia diciptakan dari air dafiq yang terpancar. Ya, jadi kita ini semuanya diciptakan dari air terpecik. Itu. Ya, kalau orang sudah mimpi masa tahu ini. Kalau belum jangan dicoba-coba. Ya, kita itu tercipta dari situ. Ya, dari percikan air. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Apa kata Allah? Yang keluar di antara dua tulang punggung, di antara kedua paha. Apa? Itulah tulang punggung, sulbi, dan tulang dada, yaitu di akwat. Jadi akwat itu air maninya dia di mana? Di antara tulang dadanya, ya, di rahimnya. Di mana? Di rahim. Jadi diperhatikan, ya. Jadi dia di sininya, ya. Jadi di sini nanti terpancar itu air mani. Kemudian di dalamnya, kalau kita lihat dalam pelajaran IPA, ya, kalian ini akan merasakan betul-betul Al-Quran itu benar. Siapa yang pernah masuk ke dalam rahim? Tidak ada. Adanya alat USG bisa dilihat isi dalam, itu nanti di belakangan. Al-Quran 1000 tahun lebih sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, ya, di antara kedua tulang punggungnya laki-laki dan di antara kedua tulang punggungnya perempuan. Ini tidak ada penelitian yang pernah mengungkit seperti begini. Nanti orang-orang barat baca ayat ini, baru mereka mau mendeteksi betul itu atau tidak. Ya, jadi Al-Quran itu kalau orang belajar Al-Quran, ahli Quran, dia juga ahli astronomi, dia juga ahli kedokteran, dia juga ahli apa? Ahli bahasa.
Dia juga ahli dakwah. Kenapa? Karena semua ilmu ada dalam Al-Quran. Ilmu kedokteran ini orang sekolah sampai 7 tahun ini baru bisa tahu tentang begini. Kalau tidak ada dasar agama, lama teliti lihat, harus bayar praktek, harus bayar masuk laboratorium. Kalau antum cukup baca, yakin itu betul. Karena ini ya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Tidak ada kedustaan, la raiba fihi. Tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada keraguan. Ragu saja tidak ada, apalagi kedustaan. Ya, apa kata Allah? Innahu ala raj'ihi laqadir. Ketahuilah, dengan semua itu sesungguhnya Allah Maha mampu mengembalikan kalian. Ya, Allah Maha mampu mengembalikan kalian, yaitu mengembalikan hidup setelah kita mati. Mudah bagi Allah. Kita mati, dihidupkan kembali, mudah bagi Allah. Ya, kalian saja dalam setetes air mani yang hina bisa Allah hidupkan. Apalagi kalau dari tulang sulbi yang keras, lebih mudah Allah hidupkan. Kalian saja dahulu tidak ada, diadakan. Apalagi kalau sudah ada, diadakan kembali, lebih mudah. Ya, yauma tubalas sarair. Nah, hendaknya kalian takut. Ya, ketika kalian sesungguhnya Allah mampu mengembalikan kalian pada hari ditampakkan segala rahasia. Ya, semuanya nampak, tidak ada rahasia. Mata-mata yang berkhianat tidak ada. Telinga-telinga yang pakai headset baru didengar hal-hal yang tidak layak. Semuanya akan dinampakkan. Hati-hati yang kita ada cewek lewat, cantik nanya, seksi nanya, lempur. Ya, apa kata Allah? Wa hussila ma bisudur. Nanti akan dinampakkan seluruh apa yang di dalam hati. Apa? Di sini sekarang ketawa, tapi di hari kiamat ketika Allah tanya, baru ada malaikat tidak pernah senyum. Wajahnya biru-biru kemerah-merahan, siap menarik, masukkan ke dalam neraka. Mau apa? Nanti kita akan jelaskan di sini. Ya, apa kata Allah? Famalahu min quwwatin wala nasir. Mereka ketika dinampakkan segala rahasianya, famalahu, tidak ada atas mereka min quwwah, tidak ada yang kuat, wala nasir, dan tidak ada yang mampu menolongnya. Allahu Akbar. Mau melawan? Kau begini kau dulu. Tidak ya Allah, tidak aja. Masuk ke neraka. Tidak aja ya Allah, tidak ada. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang mampu menolong, walaupun siapa, walaupun bos kau dulu di dunia. Walaupun banyak pengawalmu dahulu di dunia, tidak ada kekuatan di sana. Dan tidak ada yang mampu menolong kita di sana, tidak ada. Nafsi. Ya. Jadi sekarang semua dosa-dosa yang terpendam tinggalkan. Taubat kepada Allah sebelum nanti Allah akan tanya tentang itu. Ya. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita telah sembunyikan di hadapan Allah, padahal di hadapan manusia. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah alimun khabir. Allah Maha tahu, Maha mengabarkan secara detail. Allah memiliki kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Allah memiliki kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan, yaitu para malaikat. Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar, dan dia akan melihat, ya, amalan-amalan mereka datang kepada mereka di hari kiamat. Ya, apa kata Allah? Was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan. Ya, jadi langit mengandung hujan. Makanya itu Syekh Shalih Al Fauzan
hafizallahu ta'ala memaknai langit ada dua kemarin ya. Langit yang pertama segala sesuatu yang tinggi seperti awan, itu juga dikatakan apa? Langit. Ya, seperti ini. Demi langit yang mengandung hujan. Yang mengandung hujan apa? Awan. Tafsir yang kedua langit adalah langit yang kita kenal, yang 7 tingkatan. Ya, karena segala sesuatu itu, ya, kalau tinggi itu dikatakan sama. Ya, kata sesuai dengan Al-Quran, dan memang dalam istilah bahasa akar katanya seperti itu. Apa kata Allah? Wal ardi latis sada'. Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ini kita lihat semuanya. Ya, bagaimana bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul perkataan fasal. Dikatakan faslun, kelas, artinya yang membedakan satu yang satu. Ya, yang membedakan satu dengan satu itu namanya fasal. Artinya Al-Quran itu membedakan yang mana tauhid, mana syirik, mana hak, mana batil, mana kebenaran, ya, mana kesalahan, mana dosa, dan mana kebaikan, ketaatan. Itu Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang membedakan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebatilan, antara kejujuran dan kedustaan. Wa ma huwa bil hadal. Dan Al-Quran itu bukanlah sendaguro. Jadi ini bukan permainan, ini Al-Quran. Boleh tertawa terhadap Al-Quran, tapi tertawa apa? Kalau ada hal-hal yang berita gembira, kita diberitakan, ya. Tapi Al-Quran itu bukan sendaguro, semuanya kalimatnya benar. Maka kita ada di Indonesia apa? Orang-orang jahil menganggap Al-Quran itu hanya fiktif, yang menganggap Al-Quran itu kurang, yang menganggap Al-Quran itu hanya cerita dongeng-dongeng. Naudzubillah, ini kekafiran. Ini apa? Kekafiran. Apa kata Allah? Wa ma huwa bil hadal. Al-Quran ini bukan sendaguro. Innahum yakiduna kaida. Apa kata Allah? Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Ya, jadi pernah orang kafir banyak sekali. Pernah Nabi Muhammad kalau lewat, ya, mereka di ketinggian mau kasih jatuhkan Nabi apa? Batu. Supaya kalau lewat Nabi dikasih jatuh itu batu besar. Tapi sebelum lewat datang malaikat yang mengabarkan bahwa jangan lewat situ ya Muhammad. Ya, pernah juga mereka, ya, banyak rencana-rencana jahat mereka. Mereka ingin membunuh Nabi, mereka ingin mensengkongkoli Nabi, mereka pernah antara Yahudi dengan kafir Quraisy, ya, menyuruh Nabi untuk berdamai. Ketika datang, ya, Nabi sudah siap untuk kalau masuk ke Nabi langsung ditikam. Pernah Nabi diajak begitu. Apa kata Allah? Mereka itu orang-orang kafir membuat makan. Wa akidu kaida, dan saya juga membuat makan. Wa makaru makrallah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Dan ketahuilah sebaik-baik pembuat makar adalah Allah. Ya, coba lihat orang Yahudi. Bagaimana membuat makar ketika dilarang memancing di hari Sabtu. Bilang jangan memancing di hari Sabtu, pergi mancing buah kigalia. Jadi kalau datang ombak jatuh di situ ikan. Akhirnya apa? Dengan itu Allah juga makan. Karena dia melanggar, akhirnya dijadikan wakunu qiradatan khasiin. Akhirnya mereka dijadikan menjadi kera, ya, yang khasiin, yang buruk, ya, dijadikan kera. Orang-orang Yahudi karena mereka membuat makan kepada Allah, akhirnya Allah juga buat makan. Ya. Kemudian apa kata Allah? Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu, jangan takut Muhammad. Sementara waktu biarkan mereka memusuhi Islam. Biarkan mereka membuat makar untuk kamu dan kaum muslimin, biarkan. Kemarin kita dikabarkan oleh Ustaz kita, ya, Ustaz Sun Hafizallahu Ta'ala,
bahwasanya di antara makar orang-orang munafik, orang kafir apa? Ini handphone, berita-berita hoax yang dilakukan di mana? Di Irak. Ya, mereka yang menguasai ini jaringan terbesar. Mereka kuasai. Akhirnya mereka pertaruhkan antara satu dengan kaum muslimin, satu dengan yang lain, ustaz satu dengan ustaz yang lain. Akhirnya mereka apa? Berpecah, berdebat. Ya, mereka juga membuat apa? Mereka membiayai. Mereka membelanjakan harta mereka dengan apa? Untuk liyutfi'u nurullahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu ingin meredupkan cahaya Allah. Ya, dia belanjakan hartanya untuk apa? Buat konser. Untuk apa? Kasih keluar uang-uang riba. Untuk apa? Halalkan tempat-tempat zina. Itu siapa yang halalkan semuanya? Orang-orang kafir. Siapa yang menyebarkan narkoba? Orang-orang kafir. Ya, mereka kirim. Kalau di Indonesia dari mana masuknya? Dari jalur Malaysia. Masuk ke Parepare terkirim. Siapa yang kirim ganja? Dari Jamaika. Jamaika masuk ke Aceh. Aceh masuk ke seluruh penjuru. Ya. Nah, siapa yang buat rokok? Begitu caranya merusak. Ya. Siapa yang buat ini? Pelem-pelem yang banyak itu anunya. Orang-orang kafir. Supaya apa? Kaum muslimin apa? Tidak belajar, mengikuti hawa nafsunya saja. Akhirnya apa? Kaum muslimin dungu. Kaum muslimin lemah imannya. Kaum muslimin taunya santai-santai, tidur-tidur dengan gadgetnya. Akhirnya apa? Datang musuh ditembak-tembak. Tidak ada kekuatan iman, tidak ada kekuatan fisik, tidak ada kekuatan ekonomi, tidak ada kekuatan intelektual. Kaum muslimin lemah. Akhirnya mereka apa? Diombang-ambing. Makanya Nabi katakan kalian itu ya bagaikan buih di lautan saja, bagaikan buih di lautan. Mereka mempermainkan kita. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu senantiasa ya meredupkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Akan tetapi Allah ya apa? Mutimmu nurihi. Allah menyempurnakan cahayanya, cahaya agamanya dengan apa? Munculnya para ulama di setiap 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun akan muncul ulama yang memperingatkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya syirik, harusnya ditegakkan tauhid. Bahayanya bid'ah, harusnya ditegakkan sunnah. Bahayanya akhlak-akhlak yang buruk, harusnya ditegakkan akhlak-akhlak yang terpuji. Bahayanya narkoba, bahayanya ganja, bahayanya seluruh. Akan ada ulama di setiap 100 tahun yang Allah kirim, dan itu diantara rahmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada Islam. Ya, ini yang bisa kita berikan tentang tafsir kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang kosong dari faedah dalam memahami tafsir. Kemudian juga saya ingatkan, diusahakan kalau dibaca ayat bisa dipahami. Ya, kita sudah ajarkan tafsir-tafsirnya. Kita harapkan kalian kalau baca An-Naba sudah bisa. Apa itu makna An-Naba? Ya, An-Naba artinya hari kiamat. Kemudian apa yang mereka berselisih, siapa yang berselisih? Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya sampai di ayat surah At-Tariq. Insyaallah taala ya, kita pekan ini kita target selesai sampai surat Ad-Duha. Ya, kalau selesai itu kita akan berikan waktu 3 hari untuk merojaah. Ya, kita kasih kisi-kisi, baru merojaah, baru kita uji. Siapa yang lulus nilainya di atas 7 atau minimal 7 benarnya, 3 salahnya, maka bisa lanjut di pelajaran tafsir. Tapi siapa yang tidak bisa, maka dia menghafal 1 halaman. Ya, setiap 1 halaman. Kita belajar di sini tafsir, dia kelas tahfiz di sana atau di dalam. Ya, ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pas 30 menit.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.